Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan ada kabar yang memang kurang menyenangkan, ya, agak kecewa juga kalau bisa dikatakan, karena saya juga berharap bahwa pemain yang punya talenta yang luar biasa, bisa hadir di SEA Games dan direncanakan hari ini tiba. Tapi ternyata setelah konfirmasi dengan manajer tim Pak Sumarji bahwa Marcelino Ferdinand tidak bisa datang ke Thailand. Artinya dia harus mendarat di Bangkok kemudian menuju ke Chiang Mai kan, dan ditunggu memang sudah dibatalkan. Kenapa? Karena Marcelino bermasalah dengan cedera hamstringnya. Itu Pak Marji juga mengatakan memang disayangkan karena dia juga eh, oleh ofisial termasuk oleh pelatih Indra Safri menginginkan bahwa Marcelino bisa menjadi pembeda ketika datang memperkuat timnas U22 di SEA Games. Ya, karena kita tahu bersama kita berada di grup C bersama dengan Filipina dan Myanmar dan akan bermain pada tanggal 8 Desember yang akan datang sebelum tanggal 12 bermain dengan Myanmar. Kalau udah Marcelino ini bagus. Tetapi ternyata sangat disayangkan lagi. Lino tidak bisa memperkuat, ya, dan dia digantikan oleh pemain Kediri, ya, Rifki Rai, dan ini sudah dikonfirmasi lagi oleh Pak Manajer bahwa pemain Kediri tersebut yang bisa menggantikan posisi dari Marcelino. Dan ini bagi Rifki Rai ini pertama kali tentunya debut dia bermain di SEA Games ketika dia harus bisa menggantikan, dan pasti dia bersyukur sekali ya. Tidak disangka-sangka bahwa kalau Marcelino nggak cedera kan pasti nama dia tidak akan masuk, tidak akan berangkat. Tapi ketika Marcelino tidak bisa datang, dipastikan tidak bisa memperkuat tim kita U22 untuk bisa mempertahankan medali emas yang kita rebut pada 2 tahun yang lalu di Kamboja, ya Rifki yang bisa datang, ya, dan dia akan berangkat untuk menuju ke Thailand, bergabung di Chiang Mai, ya, untuk bisa mempersiapkan diri tentunya, ya, menghadapi Filipina. Dan kabar lain sudah terkonfirmasi lagi bahwa Ivar Jenner sudah mendarat, ya, sudah tiba, dan Ivar adalah kapten kesebelasan timnas U22 kita. Ya. Ivar ada sayang memang sekali lagi. Ya, saya harus bilang sayang karena tidak ada Lino. Kalau ada Lino, Ivar, ya, bermain Mauro Silstra, Rafael Stoic, ini kan suatu kombinasi yang sangat bagus yang juga banyak yang menginginkannya. Tetapi itu tidak ada. Sehingga pasti bagi Coach Indra, dia akan memutar otak kembali, walaupun kita sudah tahu bahwa penggantinya sudah ada dengan Rifki Rai ada yang akan datang, tetapi kan belum tentu pemain Kediri ini akan dimainkan. Karena di sayap itu masih bisa aja didorong, misalnya Raihan Hanan akan bermain sana, atau Arjuna juga yang akan bisa bergantian, atau dengan Rafael Struik. Nah, bisa aja kombinasinya Rafael Struik bermain di kanan, Doni Tri Pamungkas bermain di kiri. Kemudian Mauro Silstra yang ada di depan. Itu bisa saja kemungkinan, walaupun saya bilang tadi kan ada opsi-opsi lain dengan Arjuna bisa bermain karena kita juga masih ada hoki, tapi tiga ini saya anggap paling bagus. Ya, kalau bermain dengan 3 back berarti 4 di posisi gelandang itu bisa Frankie Misa di kiri dan Raka Cahyana di kanan. Ivar Jenner akan bermain dengan Rivaldo Wakpahan. Itu yang ada. Tinggal di belakang tentunya Dion, Kadek, dan Ferrari yang akan dimainkan. Penjaga gawang terserah dari pelatih. Mau Dava bisa bermain, Cahya, ya, atau Muhammad Ardiansa, silakan. Itu rananya ada di Coach Indra Safri. Tapi tetap harus semangat ya. Tanpa Lino, tim ini tetap masih kuat menurut saya ya. Kedalaman masih oke. Ya, memang akan lain, akan lebih enak, lebih bagus kalau Lino datang, dan itu memang diakui baik oleh pelatih, oleh Pak Manajer yang mengatakan bahwa mereka sangat menginginkan sekali Marcelino datang, tapi cedera hamstring dia yang menghambat Marcelino itu bisa terbang dan bisa bergabung dengan timnas U22. Marcelino adalah pemain yang 2 tahun lalu ikut mempersembahkan, ada di dalam bagian tim ketika ditekani juga oleh Coach Is, merebut medali emas setelah menunggu begitu lama dalam 32 tahun setelah di Manila terakhir kali tahun 91. Dan Marcelino ada Marcelino, ya, ada Rizky Ridho sebagai kapten, ya. Sekarang sudah diganti oleh Ivar. Dan Marcelino tidak mampu untuk bisa datang memperkuat lagi, sehingga harapan dia untuk back to back meraih medali emas itu buyar juga, ya. Padahal
banyak yang ingin melihat para netizen dengan pengalaman dia bermain di level senior, masih muda, kemudian visi bermain bola yang bagus, teknik, skill yang oke. Ya kita tahu bersama bahwa terakhir dia mencetak gol ke gawang Arab Saudi di GBK ya di putaran ketiga dengan duanya brace yang dia lakukan yang menghidupkan peluang Indonesia yang sudah hampir patah saat itu ketika kita kalah lawan Cina di Cina dan kalah lawan Jepang di GBK dengan 4 gol. Tapi ada Marcelino yang menghidupkan ini sehingga kita bisa berada masuk terus berlanjut ya sampai ke putaran keempat, dan sayang memang ya Dino tidak ada sehingga mengurangi saya pikir daya tempur, daya dobrak di lini serang kita. Tapi oke lah, saya bilang dengan opsi tadi mungkin masih bisa ya untuk bisa mengeting itu dengan Rafael bisa bergeser ke kanan dengan Donitri yang agak ke kiri itu. Tetapi semua akan kembali ke Coach Is. Dia yang meracik, yang menentukan skema seperti apa. Ya, karena Coach Is ini nampak cocok dengan pemain-pemain muda ya untuk bermain di skuadnya dan diharapkan bisa meraih medali emas. Jadi sekali lagi yang ditargetkan adalah medali emas, bukan medali perak. Tapi apapun itu, tanpa Lino tetap timnas U22 harus semangat bermain dan harus bermain dengan maksimal. Ada hasil positif yang bisa didapatkan dan yang paling penting jangan lupa berpikir terlalu jauh. Atasi dulu yang ada di grup ya. Karena ada Filipina dan juga ada Myanmar ya. Tidak mudah. Kita boleh mengatakan bahwa ini peluang ada, bagus dengan kualitas pemain-pemain kita, tapi Filipina ini menjadi ancaman juga ya buat kita. Kalau kita tidak fokus menganggap enteng, bahaya buat kita, bisa tergelincir lawan Filipina, dan itu pertandingan pertama selalu sulit. Makanya ya saya berharap bahwa anak-anak ini ya tim U22 ini harus fokus menghadapi Filipina dulu, atasi Filipina pertandingan pertama yang menentukan ini, sehingga peluang kita untuk bisa menjadi juara grup enak ya. Kalau kita bisa draw apalagi kalah ya bahaya buat kita ya. Ada Myanmar tidak boleh dianggap enteng juga ya. Itu saya berharap bahwa dengan kualitas yang bagus ya tentunya kita harus bisa bermain dengan baik dan bisa mendapatkan 3 poin lawan Filipina, 3 poin lawan Myanmar. Itu yang harus dikejar ya. Harus optimis untuk bisa bertanding melawan Filipina dan melawan Myanmar. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.